Dan kalau kita lihat secara kasat mata saja, ini jelas tidak mungkin dihuni ya rumah-rumah seperti ini. Kita lihat. Satu gang kita aja nih Pak, udah berapa tahun Pak? Nggak ada yang nengok-nengok itu rumahnya Pak. Para pihak yang penting rumahnya dibikin, terus laku nggak laku, urusannya itu bisa masuk delik korupsi. Memiliki rumah adalah idaman setiap keluarga. Rumah menjadi salah satu kebutuhan pokok, berfungsi sebagai tempat bernaung, juga tempat berkumpul dan tumbuh kembang keluarga. Memiliki rumah layak huni yang aman dan nyaman menjadi kebutuhan dasar setiap keluarga. Tidak terkecuali bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi lemah. Itu sebabnya pemerintah pun melakukan berbagai upaya untuk bisa mengakomodasi kebutuhan rumah bagi masyarakat. Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk merealisasikan penyediaan rumah subsidi. Anggaran digelontorkan dalam bentuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sepanjang tahun 2025 ini, pemerintah menargetkan pembangunan 350.000 rumah subsidi. Anggaran yang digelontorkan sepanjang semester 1 2025 sudah menyentuh angka 18,8 triliun rupiah. Namun celakanya, bantuan pembangunan rumah subsidi tersebut tidak tepat sasaran, sebab hingga kini banyak perumahan subsidi yang mangkrak. Tim Realitas saat ini sudah berada di Villa Kencana Cikarang yang terletak di Cikarang, Jawa Barat. Nah, ini merupakan kompleks perumahan yang diresmikan pada tahun 2017 langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saat itu tujuannya adalah untuk menyediakan kebutuhan rumah murah bagi warga yang membutuhkan, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Namun, faktanya sejak diresmikan tahun 2017, sebanyak lebih dari 8.700 rumah yang ada di Villa Kencana Cikarang ini, sebagian besar ternyata tidak dihuni oleh pemiliknya. Sesuai namanya, Villa Kencana Cikarang berlokasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Saat pertama dipasarkan tahun 2017 silam, rumah subsidi ini dibanderol seharga Rp141 juta per unit untuk tipe 25 meter persegi. Dibangun di area seluas 105 hektar, Villa Kencana Cikarang digadang-gadang menjadi kota mandiri. Namun, kini kondisinya justru berbalik 180 derajat. Di kawasan terintegrasi yang berdiri 8.749 unit rumah ini, sekarang berubah menjadi kuburan beton. Kawasan perumahan bak kota mati, banyak rumah-rumah tak berpenghuni. Ya, ini adalah salah satu jalan perumahan yang ada di kompleks Villa Kencana Cikarang. Bisa kita lihat, memang tidak terlihat seperti jalan kompleks atau jalan perumahan pada umumnya karena banyaknya semak-semak belukar yang berada di tengah-tengah jalanan ini. Dan kalau kita lihat secara kasat mata saja, ini jelas tidak mungkin dihuni ya rumah-rumah seperti ini. Kita lihat ini ada stiker dalam pengawasan salah satu bank bahwa rumah ini akan diproses. Kita akan mencoba eksplor salah satu rumah yang ada di sini. Tampak seperti kamar tidur. Nah, ini adalah ruang utama. Mungkin ini digunakan untuk ruang tamu atau ruang keluarga. Nah, ini memang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk menempatkan misalnya ada 2 buah sofa dan mungkin meja ataupun televisi di sini. Realitas menemui Tini, Ketua RT 5 RW 11 Villa Kencana Cikarang. Di lingkungan permukiman ini, Tini memiliki peran ganda. Sebagai Ketua RT, sekaligus penjaga rumah-rumah kosong yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Bisa dibayangkan, dari 315 unit rumah di RT 5 yang berpenghuni hanyalah 43 rumah atau kurang dari 17%. Di warga saya sendiri pun, saya tuh belum pernah menemukan satu gang kita aja nih Pak. Udah berapa tahun Pak? Nggak ada yang nengok-nengok itu rumahnya Pak. Kosong. Tuh satu gang kita sendiri nih loh. Udah berapa tahun ini saya di sini. Nggak ada yang nongol-nongol acan itu orangnya.
Unit rumah subsidi di perumahan Villa Kencana Cikarang sebenarnya sudah terjual habis. Namun kondisinya saat ini sebagian besar justru tidak berpenghuni. Rumah dibiarkan mangkrak hingga bangunan rusak dimakan usia. Bangunan beton harus bertahan dikepung oleh semak belukar. Para pemilik enggan menempati unitnya lantaran akses transportasi umum dan fasilitas penunjangnya tidak memadai. Akhirnya warga ramai-ramai banting harga memilih menjual kembali atau mengoper kredit unitnya. Pasarannya berapa Bu sekarang per rumah di sini? Kalau untuk Siapa tahu bisa rame nanti ada yang mau pasaran di sini tergantung sih Pak ya, tergantung yang punya rumah. Ada yang umpamanya minta karena jual buru-buru, ada yang minta 30 juta? Ada yang minta 25. Tergantung Pak, beda-beda orang. Itu kan jauh di bawah harga. Ya karena mungkin mereka berpikirnya lebih mendingan dijual lah daripada begini kali, karena dia posisinya mungkin jauh. Kadang begitu Pak, ada juga yang begitu. Gak apa-apa deh Bu RT, sekian umpamanya, yang penting laku, soalnya saya udah kayaknya nggak bisa di sini gitu. Bisa begitu Pak. Pembangunan rumah subsidi digenjot sejak tahun 2015 melalui program 1 juta rumah nasional. Sejak tahun 2015 hingga 2022 telah dibangun sedikitnya 6.871.000 unit rumah baik susun maupun tapak. Sementara di tahun 2023 hingga 2024 sudah dibangun 2.417.000 lebih unit rumah. Pemerintah terus menggenjot pembangunan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun fakta di lapangan, banyak unit tak terjual, daya beli masyarakat melemah, atau jangan-jangan tidak layak huni. Perumahan ini kami tempatin ya, jalannya belum ada, masih lumpur semuanya. Ya penerangan juga nggak ada, air juga tidak ada. Ya bagaimana? Sebaran perumahan subsidi pemerintah paling banyak berada di Provinsi Jawa Barat. Di tahun 2024 misalnya, hampir 22% penyaluran rumah subsidi di Indonesia terkonsentrasi di Tatar Sunda. Dengan jumlah penduduknya yang besar, serta banyaknya kawasan industri yang berada di Jawa Barat, wajar dibangun banyak perumahan. Terlebih di Cikarang, Bekasi, berdiri kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Di kawasan Babelan, Bekasi misalnya, terdapat perumahan subsidi bernama Green New Residence. Di kawasan ini telah dibangun dan terjual rumah subsidi sebanyak 1.204 unit. Namun di lokasi, lagi-lagi, realitas menemukan banyak unit rumah kosong. Kondisi bangunan tampak compang-camping, tak terurus. Hanya tinggal menunggu waktu untuk roboh kembali rata dengan tanah. Di lingkungan RT 6 misalnya, hanya 30% unit yang berpenghuni. Dari 300 unit rumah, hanya 100 rumah yang ditempati. Sebagian besar pemiliknya memilih angkat kaki lantaran rumah tak layak huni. Masih banyak rumah yang masih kosong, yang tidak dihuni. Jadi di sekitar lingkungan RT 06 ini ada sekitar 300 lebih unit rumah, tapi yang dihuni hanya sekitar 100-an. Jadi kendalanya itu ya bangunan tidak layak huni, itu salah satunya. Terus yang keduanya juga sarana prasarana di sini belum belum diperhatikan. Salah satunya itu masalah jalan, masalah got irigasi ya, dan juga masalah penerangan, semuanya itu swadaya dari warga. Jadi ya salah satunya kenapa pemilik rumah ini belum menghuni, ya salah satunya faktornya itu Pak. Itu salah satunya. Ya ini salah satunya Pak, salah satunya ini. Ya. Nah, ini salah satunya nih, kondisi bangunannya seperti ini. Jadi perangkaannya juga sudah sudah ini nyatu. Perangkanya dari rumah ujung sono sampai ujung sono nyatu dia. Nyatu kalau satu rubuh itu Pak, rubuh semua ini. Satu kolom nyatu ya? Satu semua.
Jadi kalau satu itu rubuh semua. Banyak dulu orang sini yang begitu mereka akad di sini, mereka berusaha nempatin, tetapi karena situasi di sini banjir, becek, apa segala macam, ya mereka nggak betah. Ya karena pada awalnya perumahan ini kami tempatin, ya jalannya belum ada, masih lumpur semuanya. Ya penerangan juga nggak ada, air juga tidak ada. Ya bagaimana nyaman, apalagi orang yang punya anak kan, bagaimana mereka nyaman di sini? Ya, itu salah satunya, Pak. Pemandangan serupa juga realitas dapati di Komplek Perumahan Subsidi Grand Vista Cikarang. Menurut data aplikasi Sikumbang, di komplek ini terbangun 100 unit rumah subsidi dan terjual 64 unit. Namun penampakannya di lokasi, sebagian rumah yang berstatus terjual juga tidak dihuni. Kondisi bangunan rumah sangat memprihatinkan, rusak dari lantai hingga atap. Padahal perumahan ini baru dibangun tahun 2010. Bangunan-bangunan tak berpenghuni ini ditumbuhi ilalang dan tanaman liar yang menjalar dari tanah hingga atap rumah. Bangunan teronggok menjadi sasaran para pemburu rongsok. Sebagian rumah-rumah ini ditinggalkan oleh pemiliknya dan berstatus gagal bayar atau kredit macet. Ya kalau kondisi perumahan di sini dari sejak awal ya menyangkut dari segi keuangan lah intinya ya kan. Istilahnya orang yang mau tinggal di sini, mau singgah di sini harus ya istilahnya membawa modal dulu untuk merenovasi. Karena di sini perumahan yang sejak awal kita huni itu ya kita benar-benar kata ininya juga ada fasilitas apa segala macam, ternyata nggak ada sama sekali. Kayak air, istilahnya buat MCK itu harus kita bangun sendiri. Jadi kendalanya mereka itu mungkin ya dari segi keuangan. Jadi ya keadaan posisi rumah sendiri ya dibilang ya kurang layak lah kalau untuk dihuni itu. Realitas juga menelusuri keberadaan perumahan subsidi di Kabupaten Tangerang. Kami bertemu dengan Denny, seorang karyawan swasta yang memiliki rumah subsidi. 15 tahun silam, Denny membeli unit di perumahan Nuansa Mekarsari 2 seharga Rp160 juta. Namun hingga kini tidak pernah ditempati. Ia memilih tinggal di rumah mertua lantaran lokasi rumah subsidi jauh dari tempatnya bekerja. Belasan tahun tidak ditempati, kini kondisi rumah Denny mengalami rusak berat. Hampir separuh atap rumahnya jebol dan seluruh pintu rumah tidak terpasang lagi. Seluruh lantai dipenuhi dengan ilalang hingga menutupi keramik. Sementara halaman rumahnya disulap oleh tetangga menjadi kebun jagung. Niat hati membeli rumah subsidi demi anak istri sekaligus investasi, namun Denny malah merugi. Awalnya saya berpikir pengen punya rumah aja sih Mas, karena DP murah waktu itu dan angsuran juga terjangkau. Jadi dari pemikiran saya pengen memiliki rumah gitu walaupun dengan cara mencicil. Belum sih, dari awal saya belum pernah nempatin karena lokasi yang begitu jauh dari tempat kerjaan saya dan juga di sini sangat sepi dulu, dan juga sampai sekarang ini belum adanya sarana transportasi umum seperti angkot gitu. Kalau dibilang sesuai ya sebenarnya sih jauh dari harapan ya, karena seperti yang dilihat ini memakai batako tidak bata merah gitu. Yang kedua juga ya seperti yang inilah kondisinya, karena dalam benak hati saya ya hanya karena pengen memiliki rumah aja gitu. Kalau dibilang untung ya kalau secara untuk yang sekarang harga tanah makin tinggi ya untung ya, tapi kalau yang dengan kondisi yang sekarang ini saya harus merehab ulang kalau saya mau nempati gitu, dan itu akan membutuhkan banyak biaya. Rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah bukan berarti cekak kualitas, akses, dan fasilitas. Tata kelola perumahan subsidi harus segera diperbaiki. Jangan sampai masyarakat kecil terus diakal-akali. Para pihak yang penting rumahnya dibikin, proses laku nggak laku, urusannya itu bisa masuk delik korupsi.
Kualitas dan fasilitas perumahan subsidi kerap dikeluhkan oleh masyarakat. Lokasinya yang minim akses menimbulkan persoalan baru bagi para penghuninya. Alih-alih bisa berhemat dengan memiliki rumah murah, masyarakat pekerja justru kerap boros waktu, tenaga, dan biaya gara-gara lokasi sulit terjangkau. Pengembang rumah subsidi tidak menampik kualitas minim bangunan yang kerap dikeluhkan oleh masyarakat. Developer mengaku terpaksa tutup mata lantaran terbentur plafon harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Lokasi kita yang ada di sini itu 185 itu kita harus neken budget sehingga banyak kontraktor-kontraktor yang mungkin pekerja-pekerjanya juga tidak mencukupi gitu kan. Tapi kita sebagai developer juga harus menyiapkan atau menyediakan subsidi. Kalau dilihat dari peraturannya memang dari pemerintah maupun BTN sudah mengeluarkan spek. Speknya itu sudah subsidi di angka 185 harus seperti ini gitu kan. Nah sedangkan kami di lapangan juga ada beberapa memang down spek. Ada yang tidak kami ikuti dari aturan tersebut tapi tidak juga melanggar aturan tersebut gitu. Tetap kita keluarkan. Nah, spek-spek itu pun kayak misalkan batako. Kita pakai batako. Sedangkan di sini rumah udah pakai hebel semua, Mas. Kita sudah pakai hebel. Nah, batako itu kan riskan. Gitu kan. Untuk ditinggalkan beberapa tahun atau digedor sedikit goyang dan sebagainya. Nah, itu yang kadang ada yang kita kurangin speknya, ada yang kita naikin speknya. Artinya dari harga 185 itu tidak memenuhi untuk spek yang diminta. Developer mengaku kini pasar rumah subsidi sedang lesu. Terdampak badai PHK, kredit macet perumahan turut menggunung. Bank Indonesia mencatat tingkat macet kredit pemilikan rumah atau KPR tahun ini tembus 3,24%. Angka ini lebih tinggi dibanding saat pandemi COVID-19 di tahun 2020 di kisaran 2,78%. Kredit macet KPR tahun 2025 merupakan yang terburuk sepanjang 4 tahun terakhir. Kalau kuota, kita melihat tadi juga sudah disampaikan bahwa ada tekanan ekonomi, ada PHK, ada tekanan pendapatan dan sebagainya. Memang realisasi sampai Juni itu sekitar 120.000 lebih sedikit lah. Artinya kalau menggunakan data itu, data BP Tapera, maka monthly-nya itu hanya 20.000. Kalau kita gunakan itu sebagai asumsi, sebagai data untuk pencapaian sampai akhir tahun, maka baru 240. Masih ada posisi 110 yang harus mendapatkan perhatian kita bersama untuk bisa terserap. Celakanya, pemerintah selalu menyebut ada kesenjangan antara jumlah kebutuhan dan ketersediaan rumah subsidi atau backlog. Namun faktanya, pengembang justru kesulitan menjual rumah subsidi. Saya hanya dapat data dari Tapera. Nah, mulai Agustus saya akan dibantu oleh Ibu untuk mengecek betul nggak data Tapera ini. Kan begitu? Karena Tapera yang membiayai, tentu dari mekanisme check and balancing, itu harusnya yang mengerjakan dan yang mengawasi. Dan dalam rapat kabinet juga kemarin saya sudah sampaikan usulan dari kementerian kami untuk melakukan rumah subsidi tahun 2026 500.000. Anggota Komisi 5 DPR RI Edi Purwanto menyoroti buruknya sistem data nasional. Data simpang siur sehingga kebijakan amburadul. Di Bogor aja itu 64 hektar 4.000 nggak laku rumahnya karena masalahnya kan ada Sanimas Pamsimasnya. Di Jambi juga banyak ada rumah-rumah yang subsidi nggak laku juga banyak seperti itu. Akhirnya kan saya nggak tahu apakah bisa karena letaknya terlalu jauh. Kan kalau terlalu jauh kan mobilisasinya juga agak sulit seperti itu gitu. Karena memang dengan harga yang murah itu developer pasti cari yang nyari tanahnya yang murah.
Nah, tanah murah ya pasti jauh. Ya harus ditinjau secara menyeluruh. Triggernya tadi di audit. Baru kita menentukan. Kalau memang sengaja para pihak yang penting rumahnya dibikin, proses laku nggak laku, urusannya itu bisa masuk delik korupsi. Mens rea, ini udah pasti nggak laku tetap dibangun, itu nggak boleh seperti itu. Ini kan sayang, Pak. Gara-gara nggak ada ini, di banknya juga mungkin dilelang nggak laku, ya juga jadi masalah. Yang luasnya banknya juga. Nah kalau banknya himbara, kok bank negara juga, gitu loh. Ya kalau banknya rugi, ya negara juga rugi. Berjamaah rugi namanya, bukan korupsi berat, tapi rugi berjamaah, bahaya. Tingkat kepemilikan rumah sendiri di Indonesia mencapai 84,95% jumlah rumah tangga. Tingkat kepemilikan di perkotaan angkanya lebih kecil dibanding perdesaan. Daripada kita ngontrak, Bang, ya, nggak bakal ada ujungnya. Kalau rumah subsidi, walaupun lama tapi jadi milik kita sendiri gitu kan. Bagus sih, sebenarnya kalau ada rumah subsidi bisa membantu kita yang kayak anak-anak, daripada kita ngekos kan, kita lebih baik ambil rumah subsidi gitu. Ketersediaan perumahan subsidi bukan sekedar persoalan jumlah dan kebutuhan unit. Kuantitas memang perlu dicukupi, namun kualitas dan fasilitasnya lebih penting lagi. Jangan sampai rumah subsidi dibeli namun tidak ditinggali. Ujung-ujungnya pemerintah hanya bakar duit semata. Anggaran terkuras setiap tahun, namun misi menyediakan rumah murah bagi masyarakat hanya menjadi ilusi. Di atas kertas, rumah subsidi menjadi jawaban pemerintah bagi jutaan rakyat kecil yang mendambakan atap di atas kepala mereka. Namun di lapangan justru bisa berubah menjadi mimpi buruk. Rumah yang kosong, kredit yang macet, hingga proyek yang mangkrak. Entah karena lokasi yang jauh dari fasilitas, kualitas bangunan yang buruk, atau proses penyaluran KPR yang tidak selektif. Proyek ini pun kehilangan rohnya, keadilan dan keberpihakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.